Ketika zaman Pak WH ya, itu saya lihat koordinasi gubernur dan kabupaten kota ini nggak lancar lah komunikasi. Pemprov harus juga berpikir bagaimana menjadikan kota Serang ini layak loh sebagai ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi loh. Kota Serang ini jangan dianggap hanya sebagai kota Serang tok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Kita ketemu lagi di acara podcast Wakil Rakyat. Nah, pada hari ini saya ketemu ini salah satu politisi senior, karena saya udah kenal lama banget dulu waktu di Kabupaten Serang, Pak Gembong R. Sumedi. Apa kabarnya Pak Gembong? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lagi sibuk bener kan ya hari ini? Ya biasalah. Jelang pemilu. Harus mendatangi konstituen. Silaturahim lah. Kan dianjurkan di Islam silaturahim kan. Pak Gembong, Yes. Saya pengen ngobrol dulu. Saya udah kenal dengan Pak Gembong, tadi saya bilang hampir 10 tahun Pak Gembong di Kabupaten Serang. Waktu saya dulu liputan di Kabupaten Serang sebagai wakil ketua. Sekarang sih udah naik derajatnya, udah di provinsi. Sekarang jadi ketua komisi 3 di DPD provinsi, dan di partai juga sebagai ketua partai DPW PKS Banten. Tapi saya pengen tahu dulu background Pak Gembong ini, karena saya tahu Pak Gembong ini pendidikan itu bukan di politik tapi di teknik gas. Kemudian kenapa sih kok mau terjun di politik, itu gimana ceritanya nih? Ya kayak orang kecebur aja gitu. Tapi kecebur bukan di gas kan? Karena beliau ini teknik gas di petrokimia. Jadi itu diawali ketika mahasiswa sebetulnya. Jadi mahasiswa itu kan dulu tuh masih di UI ya Pak? UI, Fakultas Teknik. Dulu tuh teknik gas dan petrokimia. Sekarang berubah jadi teknik kimia. Nah, dulu tuh masih zamannya Pak Harto tuh kan, pernah inget nggak apa istilah NKK BKK ya, jadi kampus mahasiswa tuh nggak boleh ikut politik praktis. Kemudian dijaga nama men. Akhirnya kita kan disibukkan dengan kegiatan kampus. Nah, kebetulan waktu itu memang ada kebangkitan Islam lah begitu ya, tahun-tahun 90-an itu, akhir 80 awal 90-an. Nah, saya waktu itu ikut di kegiatan pengajian kampus lah di LDK. Dakwah kampus begitu. Nah, udah hanya gitu aja, ikut aja begitu ya. Nah, kemudian begitu saya sudah lulus, sudah kerja, nah, tiba-tiba kan reformasi tuh, iya kan? Nah, ketika reformasi itu kan muncul kok partai-partai baru termasuk waktu itu muncul Partai Keadilan. Saya lihat kok deklaratornya segala macam itu mentor-mentor saya di kampus kan. Saya diajak gabung lah. Itu awal ceritanya. Jadi waktu itu deklarasi Partai Keadilan, kemudian ya dari situlah saya ya termasuk awal-awal lah ikut di Partai Keadilan. Nah, karena waktu itu saya masih bekerja, ya saya sih tidak paling ikut di pengurusan aja. Pengurusan aja, tapi belum mau calon segala macam. Belum. Saya bilang saya lagi sibuk bekerja, sekarang jaga warung lah. Saya di struktur partai tapi nggak itu. Nah, itu ceritanya begitu. Nah, Pak Gembong ini kan salah satu karyawan di salah satu perusahaan yang lumayan besar, perusahaan kimia. Kalau itu nggak salah di Asahimas. Kemudian milih jadi anggota dewan, nyalon, itu kan harus keluar dari perusahaan. Betul. Pertaruhannya, orang sangat mau masuk di pabrik di situ, tiba-tiba Pak Gembong udah di posisi strategis. Iya. Itu gimana keluarga segala macam? Ini beneran nih, Bu? Itu perlu waktu saya menjelaskan ke keluarga itu. Nah, itu terutama kan di keluarga ini. Beneran nih di partai bisa sama ke istri kan? Ya istilahnya ya kalau untuk kehidupan sehari-hari sosial gitu udah cukup lah gitu ya, dengan jadi karyawan. Cuma ada yang kurang, karena saya biasa mahasiswa itu kan sering ada kegiatan LDK kan biasa segala macam.
Saya pikir saya kerja di perusahaan, di pabrik setiap hari, ya paling hanya punya waktu libur kan Sabtu Minggu aja ya. Kayaknya ada yang kurang nih. Nah, cuma kalau saya bisa lebih intens lagi di politik, mungkin banyak hal yang saya bisa kerjakan. Tapi ini kan tidak mudah nih. Saya sampaikan ke istri kan. Ya, cuma memang karena istri ini dari awal pernikahan ya sudah tahu lah ya visi saya ke depan seperti apa. Ya walaupun diawali dengan rasa khawatir, cemas gitu kan. Udahlah bismillah. Rezeki mah Allah yang ngatur kan semuanya. Udah bahasa begitu aja kan. Ya ini ya istri ikut gitu. Nah, mungkin nggak langsung rezeki Allah yang ngatur. Nah, ini juga tips buat teman-teman yang sekarang lagi bekerja, masih galau antara mau kerja atau mau politik. Nah, apa nih saran dari Pak Gembong supaya istri nggak ragu nih dapurnya bakal nggak ngebul kayak gitu? Ya, memang butuh ini juga ya. Butuh pendekatan yang ya butuh keyakinan juga sih memang. Ya. Nah, ini makomnya udah tinggi. Nah, waktu itu memang sempat juga di ketika periode pertama nih ya saya di DPRD Kabupaten masuk ke periode kedua sempat ini juga kalau saya nggak dapat lagi udah saya mau terbang ke Qatar saya. Nah, teman-teman saya banyak tuh. Ya, kalau di saya dan Chandra kan banyak yang di sana. Saya udah kontak-kontak tuh temen sebelum perhelatan tuh. Nanti kalau gue gagal, ya siap kan. Jadi udah ada plan B. Ada plan B. Memang hidup itu harus begitu. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, kalau plan A-nya gagal, kita harus siap dengan plan B-nya gitu ya. Jadi ya adalah persiapan ke sana gitu ya. Tidak asal gerasa gerusu begitu ya. Jadi itu yang yang saya jalani gitu. Nah, Pak Gembong di politik udah hampir 15 tahun lah, 10 tahun di Kabupaten Serang, kemudian ini mau habis menjelang ini. Nah, saya kemarin mendapat kabar di Rapimbil, PKS merekomendasikan salah satu nama yang direkomendasikan untuk sebagai calon gubernur Banten adalah Pak Gembong. Dari legislatif mau masuk eksekutif. Itu gimana Pak Gembong? Ya kalau buat saya mau di legislatif, mau di eksekutif ya sama aja sih sebetulnya. Kan tujuannya bagaimana kita bisa menghidmatkan diri ke masyarakat kan. Cuma memang ya bedanya kalau di legislatif kita mungkin tidak terlalu disorot karena jumlah kita banyak kan, 85 orang. Begitu nanti di satu jagoan orang. Satu saja kesalahan sedikit kan kita tahu sendiri namanya setiap hari kan wartawan. Tapi itu kan konsekuensi. Dan ketika saya dicalonkan oleh teman-teman pun ya istilahnya saya bilang saya ini kalau jalan sendiri saya nggak siap, saya nggak sanggup. Kalau memang teman-teman siap mensupport, mendukung, ya Bismillah saya bilang. Nah teman udah Bismillah katanya. Toh PKS kan termasuk partai besar di Banten dan biasanya ketokohan ini juga akan berpengaruh kepada elektabilitas partai. Betul. Kita ini belum ada nih dari PKS yang ditokohkan gitu ya. Secara mesin politik oke, PKS, coba ketika bicara ketokohan PKS siapa nih? Kan itu belum dibanding misalkan dengan yang lain gitu ya. Kan sudah kelihatan nih tokoh-tokohnya. Nah, PKS ini belum muncul. Padahal PKS ini partai di Banten besar. termasuk ya kalau secara kursi di parlemen kita sama dengan Golkar. Sama dengan Golkar kan kursinya. Artinya PKS harus punya tokoh nih gitu kira-kira kan. Nah, ya akhirnya di internal kita siapa? Ya tokohnya ketua partai lah. Ketua partai. Begitu kan. Begitulah ceritanya. Akhirnya Rapimbil itu memutuskan itu. Oke. Terakhir itu kan PKS mengusung kader sendiri itu di 2009 Pak Jajuli Jua ini. Zaman Pak Jajuli. Pak Jajuli kan berkoalisi dengan P3 Mamun Mujaki. Betul. Nah, sekarang kalau PKS sendiri juga kan nggak mungkin kayak gitu karena pemilu mendatang juga belum hasil suaranya karena syarat 20%. Nah, gimana supaya percaya diri bahwa PKS bakal maju sendiri? Ya. Jadi memang
pilkada gubernur nanti itu kan berdasarkan hasil pemilu 2024. Di Februari. Betul. Makanya target utama kami di PKS saat ini gimana PKS dapat syarat 20 kursi. 20% itu, 20 kursi. Nah itu yang kita uber gitu ya. Walaupun ya tidak mudah, tidak mudah, ya kan? Kita sadar tidak mudah. Tapi keyakinan itu ya saya tanamkan kepada saya dan teman-teman. Ayo kita berjuang dapat itu. Karena kalau kita sudah punya tiket sendiri kan enak. Tapi kalau tiketnya nggak penuh kan kita harus koalisi, ya. Nah, walaupun katakanlah kita dapat tiket full pun, ya koalisi mah tetap harus dilakukan karena kita nggak mungkin juga ngebangun Banten sendirian dengan satu partai. Nah, gitu. Tapi itu kan kalau itu modal awal. Betul. Ya kalau kita sudah punya kursi 20 itu modal awal. Nah nanti kita lihat endingnya seperti apa. Tapi yang jelas saya saat ini ya sedang bekerja memotivasi, memastikan, meyakinkan teman-teman kader, ayo kita sama-sama berjuang untuk menangin PKS di 2024. Nah, walaupun pemilu masih di Februari untuk tiket itu, saya kan sering baca-baca juga berita tentang partai politik termasuk dengan para calon gubernur Pak Gembong. Saya baca ini relawannya udah mulai muncul nih, ada Kobong lah, apa segala macam komunitas Gembong segala macam. Ini relawannya udah mulai gerak. Nah tapi kan relawan nggak bisa ke KPU gitu kan, ya itu kan partai. Nah, gimana komunikasi Pak Gembong sebagai ketua PKS dengan partai-partai yang lain untuk membangun komunikasi politik supaya ya kalaupun 20% tapi tetap koalisi itu kan harus dibangun. Nah, gimana tuh? Ya di awal saya jadi ketua partai PKS itu silaturahim itu sudah kita lakukan. Kita silaturahim ke hampir semua partai kemarin ya. Ke Golkar, ke Demokrat, ke PDIP, ke hampir semua partai, ke PKB ya. Nah, memang bahasanya kita waktu itu ya silaturahim aja. Kita juga belum memikirkan koalisi dengan siapa, belum ya. Cuma memang yang ada di benak kita ini tidak mungkin membangun Banten sendirian. Kita harus sebanyak mungkin ya, kalau kita ya semua lah kita harus punya kontribusi terhadap provinsi kita yang kita cintai ini kan. Makanya kita bangunlah komunikasi. Artinya sekarang pun kita di DPRD kan dari berbagai partai ya kita komunikasi dengan harapan apa ya, ketika sudah terbangun komunikasi yang baik, ketika nanti pada saatnya kita harus berkoalisi ya sudah chemistry-nya sudah nyambung begitu. Jadi saya yakin insya Allah nanti pasca pemilu nanti ya tidak sulit lah buat PKS untuk membangun komunikasi dengan partai yang ada. Cuma memang sampai sekarang kita belum bisa memutuskan siapa nih partai koalisi kita ya, karena saya yakin saat ini semua partai masih wait and see. Walaupun beberapa calon udah mulai pasang baliho kayak gitu. Betul. Pak Gembong, untuk tadi itu di komunikasi politik di daerah, apakah juga dipengaruhi dengan dinamika di nasional kayak gitu, atau loss aja gitu di daerah, komunikasi kan di nasional agak gimana berbeda kayak gitu? Memang sih tidak ada instruksi dari atas bahwa misalkan PKS harus berkoalisi dengan searah yang di koalisi perubahan ini. Tidak ada instruksi, itu nggak ada. Artinya kita bebas di kabupaten, di provinsi untuk membangun komunikasi dengan siapa saja gitu ya. Saya belum tahu nih apakah nanti setelah deklarasi capres atau itu memang DPP mengeluarkan maklumat atau enggak. Tapi sepengalaman saya yang periode lalu tidak ada sih instruksi itu. Jadi tetap cair aja karena memang konstelasi di pusat dengan di daerah beda. Jadi bisa saja di pusat itu dengan partai ini, bisa. Tapi di daerah bisa dengan partai itu. Sangat bisa. Sahabat Banten News, nanti kita ngobrol akan lanjut, tapi sebelum ngobrol akan lanjut, kita juga karena ada kopi, katanya Pak Mangkus, kita sambil ngopi-ngopi, kita santai-santai aja ngopinya, Pak Gembong. Siap. Ini kopi Bang Angkus di PKS ini. Kopi apa teh ini ternyata teh. Pak Gembong, kita lanjutin lagi ngobrolnya Pak Gembong.
Pak Gembong di Komisi 3 tentang keuangan. Dulu orang-orang PKS itu emang agak-agak. Sekarang saya udah pindah. Komisi 4 katanya. Tapi di Komisi 3 dulu. Iya. Di Komisi 3 orang-orang PKS itu dari dulu, dari zamannya di kabupaten juga ada Pak Mansur, Pak ini orang-orang yang kritis tentang keuangan di kabupaten. Sekarang juga Bu Wakil Ketua itu juga orang akuntansi yang kritis dengan keuangan. Nah, kalau dulu waktu di Komisi 3 Pak Gembong, problem apa sih permasalahan di Provinsi Banten tentang keuangan ini? Ya. Sebelum nanti kita ke Komisi 4 yang lebih teknis lagi. Jadi saya melihat ya upaya-upaya pemerintah Provinsi Banten untuk menggali sisi-sisi pendapat ini masih belum optimal saya melihatnya ya. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi keuangan yang bisa digali ya untuk kan selama ini Pemprov ini masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor PKB, dan memang PKB ini ya primadona lah untuk pendapatan daerah ya. Cuma kalau kita hanya berkutat di situ saja, ya kan, ini kurang maksimal, sementara kebutuhan belanja publik itu kan kita banyak. Sehingga memang harus ada penggalian sumber-sumber pendapatan baru. Kita ini kan masih punya banyak sebenarnya aset-aset kita Pemprov yang belum optimal lah pemanfaatannya. Misalkan seperti aset-aset situ-situ kita ini kan banyak nih. Nah, ini masih banyak situ-situ ini yang dikuasai oleh swasta. Padahal itu situ sudah jelas itu harus dikuasai oleh Pemprov. Nah, memang kita peninggalan dari Jawa Barat itu masih ada ya, sehingga memang ada beberapa aset yang masih dikuasai oleh pihak swasta yang dulunya perjanjian dengan Jawa Barat, ya kan? Nah, ini harus segera dilakukan upaya-upaya oleh Pemprov supaya aset-aset segera dimiliki oleh Pemprov dan disertifikasi. Nah, kalau sudah disertifikasi, Pemprov mau kerjasamakah dengan pihak ketiga gitu ya, untuk ya sistem BOT membangun, pihak swasta yang membangun, yang kemudian nanti dalam perjalanan ada pajak-pajak yang masuk begitu. Itu saya pikir salah satu sumber juga yang bisa kita manfaatkan, ya kan? Kemudian juga retribusi kita juga masih belum maksimal. Kita ini punya laboratorium kesehatan, laboratorium lingkungan hidup. Bicara laboratorium lingkungan hidup saja misalnya, pabrik di Banten ada berapa ribu. Kan kita bisa arahkan ini supaya pemeriksaan untuk lab ini coba dilibatkan nih yang lab provinsi. Kan kita punya kewenangan sebagai Pemprov gitu misalkan kan, mereka berinvestasi di sini, manfaatkan kan lab-lab kita itu, retribusi kita ini saat ini hanya 0,02% dari pendapatan daerah, kecil sekali. Nah, ini juga harus digenjot. Memang konsekuensinya ketika retribusi berarti harus ada pelayanan dari Pemprov kan untuk menghasilkan retribusi. Tapi ya ini yang belum maksimal di Pemprov. Pak Gembong, dari postur APBD di sisi pendapatan tadi Pak Gembong bilang perlu digenjot. Kemudian dari sisi belanja juga ada banyak yang dikritisi. Misalkan ini prioritasnya gimana sih? Tiba-tiba kok Banten harus ngutang sekian duit di PT SMI, tapi kok ngebangunnya stadion yang sampai sekarang nggak pernah dipakai, nggak ketahuan. Sementara beberapa daerah mengeluhkan, ini tentang Komisi 4 nih kemenangannya, mengeluhkan jalan rusak, kekurangan ruang kelas baru segala macam, poskesmas segala macam. Nah, gimana ini postur APBD kita di sisi pendapatan perlu digenjot? Jadi memang ini yang kita harus introspeksi ya. Memang kan RPJMD kita itu kan dalam 5 tahun kepengurusan Gubernur WH sebelumnya kan sudah rencana buat ini bla 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 gitu ya. Nah, ternyata dalam perjalanannya kan ada COVID. Nah, akhirnya ya mungkin tadi itu ada pen segala macam kan. Ya mestinya memang ketika ada bencana alam yang tidak kita rencanakan, ya harus mau mengevaluasi ini
mana nih yang memang harus bisa dijalankan, mana yang enggak. Nah kan kesannya kemarin terlalu dipaksakan. Atau kelatah karena Jakarta bikin bis, kemudian Banten bikin bis. Nah sekarang kan kendalanya, sekarang kita terjebak nih. Kan untuk pengelolaan sebuah stadion yang bertaraf internasional dengan nama internasional, pemeliharaannya juga luar biasa itu. 1 tahun aja katanya per bulan itu 450 juta. Iya, 700-an juta itu. Dari mana coba? Nah, mau tidak mau kita harus menggandeng pihak ketiga untuk mengelola stadion, ya kan? Nah, sementara sampai sekarang belum ada nih. Gimana mau itu wong belum beres stadionnya? Parkir nggak ada, penginapan nggak ada. Ini memang luar biasa ini. Jadi PR buat gubernur berikutnya ini kan, bagaimana pengelolaan. Ya Pak Gembong yang gubernur nanti. Ya, jadi bagaimana ini mengelola aset yang sudah kita miliki ini, ya memang mau tidak mau kita harus keluar modal awal dulu untuk perbaikan ini, baru kita bisa kerjasamakan dengan pihak ketiga. Ya, ini kalau memang stadion ini betul-betul profesional pengelolanya, saya pikir bisa lah modal itu balik begitu ya. Kita buat aja di sana suasana yang apa? Jangan hanya sekedar tempat lintasan. Sekarang kan orang kalau misalkan dari arah Pandeglang atau Serang gitu ya, kan hanya sekitar selintasan aja. Selintasan doang. Gimana agar stadion itu ke depan harus jadi titik destinasi masuk orang gitu, itu ke situ, tertarik, biar bisa jajan, bisa parkir, kuliner, bisa tempat kongko kan. Nah, saya pikir itu harus difikirkan. Karena ini stadion yang bisa menjadi ikon Banten ke depan, begitu ya. Ini harus dikelola profesional. Nih kita harus bisa kerjasama dengan pihak ketiga ya untuk mengelola ini. Saya optimis sebetulnya kalau memang pengelolaannya profesional ini bisa ini. Ya, memang kita awal terseok-seok, cuma ya udah kadung nih. Udah kadung minjem juga kan. Harus bayar cicilan, nggak mungkin juga dibongkar kan. Nah, sekarang di Komisi 4 melihat realita, salah satu aja sekarang yang memang jadi sorotan yaitu bis. Nah, apa dorongan dari Komisi 4 terkait bis ini selain nanti akan bicara problem-problem yang lain? Mau tidak mau memang saat ini ya kita harus selesaikan dulu, karena tidak mungkin kita akan menyerahkan stadion dalam kondisi seperti ini. Harus pastikan memang stadionnya ini siap untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kecuali misalkan dengan kondisi sekarang ada pihak ketiga yang mau masuk, kemudian dia mau renovasi dan sebagainya. Saya pikir mereka juga pikir juga kan, ngapain istilahnya saya mau masuk ke situ harus renovasi kan, mikir juga. Jadi memang mau tidak mau kita harus rapihkan itu, terutama kan area yang di luar aja, area yang di luar. Kalau di dalam kan sudah beres. Nah itu kita selesaikan, baru nanti kita cari pihak ketiganya, baru nih bisa kita bagaimana untuk bisa kita kelola profesional untuk menghasilkan revenue bagi Pemprov Banten. Kalau misalkan nih Pak Gembong sebagai pengusaha, kira-kira berminat nggak untuk invest di dengan melihat kondisi seperti ini? Jadi ini kan kan giroh olahraga di Banten juga nggak misalkan kayak di Bandung ada klub sepak bola yang besar dan kemudian di Jakarta ada Persija, di Surabaya. Di Banten kan klub-klubnya aja masih misalkan yang belum Liga Utama gitu. Jadi memang kita belum punya, khusus Banten ya, belum punya masyarakat yang antusias. Kalau di Bandung kan ada Bobotoh, ya kan? Ada Persija, ada Jackmania, di Surabaya ada. Banten memang belum. Ada juga kan misalkan kayak di Tangerang Persita gitu kan. Kemudian di Kabupaten Tangerang Persita. Ya. Nah, paling kalau mau ya kita himpun tuh yang kota-kota itu supaya gimana punya home base-nya di Banten, di Serang gitu ya. Nah, ini memang tidak mudah nih. Kita bagaimana membangun membangun stadion yang begitu megah, kemudian kita punya fans yang fanatik begitu ya. Sehingga betul-betul menjadikan stadion itu hidup, itu tidak mudah memang. Tapi karena ini memang kita duluan ya sarananya udah ada, tapi ininya belum.
Ini pekerjaan berat nih. Jadi kalau menurut saya gubernur nih harus bicara nih dengan Persikota, kemudian Persita, kemudian Cilegon juga kan ada tuh. Nah itu bicaralah dengan kabupaten kota ini, kita duduk bersama. Apakah kita perlu kerjasama dengan pihak luar? Kemarin zamannya Pak WH itu kan pernah ada komunikasi dengan Rans ya. Coba nggak tahu juga kelanjutannya seperti apa penyebab kegagalannya, kita juga belum tahu juga. Tapi memang saya pikir semangat persatuan membangun Banten ini harus dimulai. Bagaimana gubernur ini bisa bicara dengan klub-klub yang ada di Banten, ya kita duduk bersama. Apakah memang ini mau dijadikan home base semua begitu ya, atau mereka sudah punya warna masing-masing nggak bisa disatukan, berarti memang harus dicari nih, gitu ya. Fasilitas aja kan, misalkan yang sederhana, misalkan kalaupun tidak sepak bola kan hampir setiap akhir pekan itu masyarakat di sekitar bis itu, masyarakat Kota Serang misalkan lebih milih jogging itu ya kalau nggak di alun-alun, di Stadion Maulana Yusuf atau di KP3B malah joggingnya. Betul. Nggak di stadion yang katanya internasional, nggak ada orang yang jogging track di. Karena memang fasilitas itu belum dilengkapi. Dan memang aksesnya masih sulit. Jadi memang itu betul-betul harus difikirkan bagaimana agar masyarakat tuh tertarik aja dulu datang ke sana untuk atau membuat event-event apa gitu lah, jadi supaya masyarakat tahu di sini ada tempat enak ternyata. Itu dulu tuh yang mesti dibuat oleh pengelolanya agar masyarakat mau hadir ke situ. Gitu. Ada beberapa komentar misalkan warga Kota Serang, kenapa harus bikin bis yang besar-besar, kalau ya pemerintah mungkin ini ikon tapi masyarakat kita belum butuh itu gitu. Betul. Mendingan Stadion Maulana Yusuf yang dibagusin atau alun-alun dipercantik kayak gitu. Karena kita masih di situ. Nah, saya pengen gimana sih komunikasi antara Pemprov dengan pemerintah daerah di kabupaten kota. Misalkan kayak gini, kemarin sempat rame ada tweetan di Twitter itu, tweetan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi tidak layak gitu kecamatan karena masih jalan rusak, gelap. Sementara di Kota Serang ini ada Pemprov, ada ada Pemkab Serang, ada Pemkot Serang. Ini sebetulnya yang juga saya kritisi ya. Jadi ketika zaman Pak WH ya, itu saya lihat koordinasi gubernur dan kabupaten kota ini nggak lancar lah komunikasi. Saya sih berharap yang namanya gubernur ini kan perwakilan pemerintah pusat yang ada di Provinsi Banten, mestinya bisa mengayomi ini kabupaten kota. Harus ada pertemuan rutin dengan kepala daerah se-Banten gitu kan. Ini saya kemarin nggak melihat itu. Ini harus dibangun komunikasi. Artinya ketika Pemprov ini punya program dibicarakanlah dengan itu. Dengan pemerintah kabupaten kota supaya supaya nyambung nih. Iya, yang gitu punya wilayah itu kebutuhan masyarakat. Ini Kota Serang ini kan konsekuensi dari terbentuknya Provinsi Banten. Nah ini mestinya Pemprov punya kewajiban utamanya nih, bagaimana menjadikan Kota Serang ini wajar sebagai ibu kota provinsi. Jangan ini seolah-olah nih saya lihat ya, Pemprov sendiri, kota sendiri. Sebenarnya kota ini anggarannya terbatas. Kalau nggak disupport dari Pemprov, kasihan kota. Ya saya pikir nih Kota Serang juga harus dapat prioritas, ya kan, untuk membangun Kota Serangnya. Di samping juga Kabupaten Serang, karena adanya Kota Serang, ini kan harus pindah nih. Ya, ini juga harus disupport untuk pembangunan Puspemkabnya. Betul, Puspemkab sih sudah ada beberapa sekarang hasil support dari provinsi sudah mulai dibangun. Nah, Kota Serang masih terlalu minim saya pikir. Pemprov harus juga berpikir bagaimana menjadikan Kota Serang ini layak loh sebagai ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi loh. Kota Serang ini jangan dianggap hanya sebagai Kota Serang tok gitu. Kita bandingkan ketika kita ke Jawa Timur, ke Semarang, yang namanya ibu kota provinsi itu cantik, banyak tempat yang menarik destinasi. Ini ya ini masih banyak ya, harus diperbaiki. Saya pikir ini tantangan buat Gubernur Banten ke depan, bagaimana agar koordinasi dengan kabupaten kota gitu ya bisa berjalan harmonis. Termasuk juga kita punya Bank Banten. Ya, Bank Banten ini gimana caranya agar
kabupaten kota sebanten juga merasa memiliki keberadaan Bank Banten ini, ya kan? Kan saya waktu jadi ketua komisi 3 di DPRD provinsi, informasi dari Bank BJ 40% nasabah itu ada di Banten. 40%, kan luar biasa ini. Nah ini kalau misalkan 40% itu lari ke Bank Banten kan itu aset yang luar biasa. Cuma ini belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena orang masih melihat ini Bank Banten nih bener nggak nih, serius nggak kan gitu. Nah kemarin kita baru mutusin bahwa Bank Banten ini harus pisah dari BGD supaya bisa mandiri sebagai BUMD sendiri lah gitu ya. Nah ini alhamdulillah kemarin perdanya ini mudah-mudahan kita bisa berlari nih Bank Banten nih. Pastikan performance Bank Banten itu membaik gitu ya, sehingga kabupaten kota juga tumbuh trust-nya kepada Bank Banten sehingga mereka mau naruh kasnya itu di Bank Banten. Sekarang kan semua di Bank BJB semua. Ya wajar BJB gitu kan. Coba kalau pindah Bank, saya yakin Bank Banten bisa. Cuma tinggal nih para pengelolanya jangan mengecewakan. Nah, iya tadi itu udah dikasih kewenangan, ada masalah, waduh pusing juga kita. Ya di perbankan kan trust yang pertama itu buat nasabah itu. Nah kalau Pak Gembong sebagai wakil rakyat gitu, ngelihat perform Bank Banten ini dari tahun ke tahun seperti apa? Karena kok kayaknya nasabahnya nggak berubah, nggak naik-naik. Untuk untuk memindahkan satu kas daerah dari satu pemerintah daerah aja kayaknya nggak berhasil itu lobby-lobbynya. Jadi memang ini Bank Banten ini masih menanggung permasalahan beban masa lalu. Karena kan yang dibeli itu bank sakit ya. Bank sakit. Jadi dan dibentuk dengan karena nggak akan mungkin juga bank bagus, bank sehat akan dibeli. Dijual. Masih mahal kan? Ini kan kita anggaran juga nih bank sakit kita beli. Tapi itulah lah itu sejarah ya. Nah sekarang bagaimana ke depan Bank Banten ini bisa lebih baik lagi, dan kalau saya melihat sih sekarang kan dia sudah punya juga digitalisasi ya, artinya mereka sudah punya online banking ya, banking online. Nah ini juga saya pikir ini sudah ada lah kemajuannya. Tinggal memang setelah pemisahan ini sudah berjalan, ya saya harap Bank Banten ini bisa menunjukkan profesionalismenya gitu ya, sehingga masyarakat percaya. Dan saya yakin kalau memang Bank Banten ini sudah menjadi BUMD langsung di bawah Pemprov, orang nggak ragu-ragu, ya karena masih banyak dari pemerintah kabupaten kota di Banten ini nggak yakin nih, karena Bank Banten masih di bawah BGD, gitu kan. Nah kalau sudah terpisah, karena Bank Banten langsung di bawah Pemprov, ini akan menambah kepercayaan publik, ya pemerintah kabupaten kota juga mungkin bisa naruh sahamnya di sini. Uang terbesar itu kan bukan dari perorangan nasabah, tapi dari kas daerah itu kabupaten kota di Bank BJB itu. Nah, komunikasi atau semacam lobby Pemprov Banten dengan kabupaten kota itu kendalanya seperti apa sih? Atau ada permintaan apa sih dari kabupaten kota supaya mau memindahkan kas daerahnya dari BJB ke Bank Banten itu? Ya, yang pertama masalah trust memang. Trust. Jadi kabupaten kota ini melihat Bank Banten ini bukan BUMD langsung karena di bawahnya BGD. Kan BGD kan kemarin-kemarin masih banyak masalah kan. Nah, ketika dipisah ya mudah-mudahan ini teman-teman dari kabupaten kota ini karena ini sudah di bawah provinsi gitu kan. Mudah-mudahan kepercayaan itu akan tumbuh tuh gitu ya. Nah, ini kita sedang buat perdaya, mudah-mudahan nggak lama lagi akan diputuskan. Nah nanti kalau sudah seperti ini, ya mudah-mudahan kinerjanya lebih baik, kepercayaan publik tumbuh. Pemerintah kabupaten kota karena ini sudah jadi BUMD sendiri, itu mereka akan mau naruh di kas daerahnya. Nah itu juga yang jadi salah satu keinginan kabupaten kota. Mereka inginnya bahwa Bank Banten jadi BUMD sendiri, terpisah mandiri di luar BGD. Nah ini sudah kita wujudkan, mudah-mudahan pemerintah kabupaten kota ya menaruhlah sahamnya
Berapalah bercicil gitu ya. Walaupun memang ada opsi juga kita itu kan kita setiap tahun ada bantuan keuangan. Udah sebagian dari bantuan keuangan jadikan sahamnya untuk kabupaten kota di Bank Banten. Uangnya dari Pemprov gitu kan. Ini untuk kabupaten kota nih, cuma tapi untuk saham itu secara bertahap dipaksa. Dipaksa itu salah satu opsi juga. Itu ada penolakan atau kabupaten kota? Itu gitu. Masih wacana diskusi kan. Cuma kan Pemprov kan punya kewenangan. Ente saya kasih tapi saham aja di sini. Sekian persen misalkan dapat 30 miliar, ya, yang 5 miliar taruh sini, 15 miliarnya dipakai. Bisa aja begitu misalkan. Itu tergantung Pemprov dan atau tawaran dividen lebih besar kayak gitu. Iya bisa aja gitu ya. Tapi sekali lagi komunikasi itu harus dibangun. Ya Pemprov jangan sampai Pemprov ini jadi kabupaten kota ke-9 gitu. Tapi jadikan Pemprov ini koordinator perwakilan pemerintah provinsi di Banten yang bisa menjadi koordinator dari kabupaten kota. Iya, misalkan kayak Banten punya Bank Banten, kemudian Kabupaten Serang punya BPRS Serang yang mereka bangga juga dengan walaupun sekarang kan kabupaten itu namanya BPRS bang itu kan dia ada keterbatasan. Tapi itu kan kebanggaan buat Pemkab Serangnya juga betul, kayak betul, gitu. Betul. Ya selama ini kan mereka juga naruh di bank BJB ya kan itu jauh lebih besar sahamnya daripada di bank itu karena memang Bank Serang ini dia ada keterbatasan untuk menyalurkan kredit ada batasannya. Tapi kalau Bank BJB, Bank Banten karena dia bank yang sudah go public ya, dia punya itu yang lebih besar. Oke. Kita sambil nginum lagi nanti Pak Gembong. Ini sambil nginum saya pengen tanya terkait sekarang Komisi 4 terkait infrastruktur. Problem di Banten itu dari dulu itu selalu infrastruktur terutama wilayah selatan ya jalan rusak segala macam. Nah kalau Pak Gembong lihat seperti apa kalau sekarang? Sebenarnya kalau untuk level jalan provinsi ya yang jalan yang menghubungkan antar kabupaten saat ini sudah jauh lebih baik. Cuma memang kendalanya masalah sekarang tuh jalan-jalan kabupaten kota. Nah, memang kita pahami, kita sadari bahwa kabupaten ini yang ada di Banten dia masih kecil lah anggarannya ya. Salah satu upaya meningkatkan itu naikkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Nah, ini kemarin saya sudah dapat laporan memang udah nambah lagi nih sekarang jalan provinsi panjangnya ya. Karena beberapa jalan kabupaten yang dinaikkan statusnya. Nah, ini jadi PR berikutnya nih untuk Pemprov untuk memperbaiki jalan-jalan ini. Mudah-mudahan dengan adanya peningkatan status ini, ya jalan-jalan rusak yang selama ini kabupaten tidak bisa menangani, provinsi bisa menangani. Tapi kan dengan peningkatan status itu juga akan menjadi kan kota kabupatennya pemilik awalnya juga kan ketika mau ditingkatkan harus dilebarkan sisi dan itu juga untuk pembebasan lahannya juga kabupaten di kota. Nah ini dari mana? Bukan sekedar lepas doang itu juga. Memang salah satu kendalanya itu kan ketika mereka jadikan itu sebagai jalan provinsi konsekuensinya itu. Cuma memang justru yang ada sekarang ini yang saya perhatikan ya kabupaten kota justru menyerahkan gitu aja tuh. Nah itu artinya kan untuk pembebasan ditanggung beban provinsi, ya kan? Iya, jadi mau tidak mau yang membebaskan nanti provinsi itu, karena syarat pelebaran jalan provinsi kan ada batasannya minimal lebarnya kan. Mau tidak mau tuh harus dibebaskan oleh provinsi. Kita memang selama ini ketika itu diserahkan ke provinsi kita tidak meminta kepada kabupaten kota untuk melebarkan dulu enggak. Serahkan aja oleh kabupaten. Nanti justru jadi beban kita, beban provinsi itu untuk melakukan pembebasan tanah. Makanya kenapa jalan contoh saya ambil contoh jalan Palka. Palima Cinangka kan sampai sekarang belum beres itu. Itu kan sudah jadi jalan provinsi, ya kan? Cuma masih pembebasan pelebarannya dari sisi Cinangkanya itu pun belum selesai. Ya mudah-mudahan sih tahun ini katanya ya informasinya selesai itu pembebasan. Nah itu baru sampai mendekati Nurul Fikri ya pertigaan Nurul Fikri. Kesini masih belum itu.
Itu juga masih PR. Termasuk jalan alternatif Mancak Anyar kayak gitu. Nah, Mancak Anyar kan sudah diserahkan ke provinsi kan. Karena memang konturnya sini jurang-jurang sih. Jurang-jurang agak susah itu. Makanya paling yang sisi bukitnya aja kan yang dipapas. Ya itu di jalan provinsi juga memang ya bagus juga lah kabupaten kota udah serahkan provinsi biar gitu. Jadi kalau misalkan itu sudah diserahkan provinsi, ini PR barunya Pemprov. Tapi ya kan kalau jalan yang kemarin dibangun pakai beton nih, mudah-mudahan bertahannya bisa cukup lama. Sehingga jalan-jalan kita sekarang konsentrasi kepada jalan-jalan yang statusnya sudah ditingkatkan. Nah, mudah-mudahan dengan anggaran yang ada ya kita bisa selesaikan lah. Walaupun memang ya itu tadi pendapatan Pemprov ini harus digenjot. Kalau orang Serang bilang napak kebo gitu ya. Napak kebo. Jadi nggak ada itu gitu aja yang dilakukan, ya kita agak susah juga. Kalau dari postur berapa sih PAD kita dibandingkan bantuan dari pemerintah pusat? 40-60 ada? PAD 40. Kita ini sebetulnya termasuk daerah yang pendapatannya cukup besar. Di atas 50. Cukup sehat lah kita nih. Makanya kita pendapatan kan yang dari pusat itu kan DAU ya. DAU. Jadi kalau melihat postur anggaran kita dari berapa 12 triliun pendapatan kita, ini kita pendapatan asli daerah sekitar 7 triliun, masih ada 5 triliun tuh dari DAU segala macam dari pusat ya. Jadi kita termasuk sehat sebetulnya untuk, cuma memang tetap harus disupport oleh pemerintah provinsi, terutama ya itu tadi untuk gaji pegawai apa segala macam yang rutin itu harus disuplai dari pusat, masih tetap ada. Nah kita berharap ke depan dengan peningkatan PAD, apalagi nih sumber-sumber untuk peningkatan kualitas manusia kita ini kan masih bisa ditingkatkan nih. Kita ini kan Banten luar biasa ya. Terutama di selatan ini kita punya sumber-sumber ekonomi yang kalau dihidupkan ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Betul. Alam kita di Banten itu nggak kalah gitu dengan yang lain kan. Nah tinggal bagaimana di pengelolaan. Memang ketika bicara kesejahteraan satu daerah tidak melulu pada PAD, tapi ketika masyarakat ini terbangun ekonominya dengan tadi itu, ketika misalnya ada sektor pariwisata di wilayah selatan, itu kan otomatis masyarakat di sana akan hidup tuh, ya dari UMKM-nya, ya kan, dari masyarakat pekerja wisata di sana, sadar wisata itu akan meningkat, walaupun orang yang ke sana PAD-nya tidak langsung ke Pemprov misalkan, tetapi ketika ekonomi di sana tumbuh itu sudah membantu masyarakat, ya kan? Karena kita bicara IPM kan, ya salah satunya itu kemandirian ekonomi. Ketika masyarakat sudah mandiri ekonomi, berarti pemerintah sudah berhasil. Kalau misalnya Provinsi Banten itu kan dalam tanda petik nggak punya penduduk, yang punya penduduk itu kan kabupaten kota gitu, nggak punya warga. Nah ini juga nggak terlepas dari bantuan keuangan Pemprov ke kabupaten kota. Selama ini kalau ketika ngomongin bantuan keuangan ini, semua kabupaten kota itu teriak, merasa harus diprioritaskan. Yang Tangerang merasa memberikan support pajak yang paling besar. Wilayah selatan merasa wilayahnya paling besar dan butuh perhatian banyak. Kota juga sama karena ibu kota. Nah, saya pengen tahu seperti apa sih sebetulnya porsi-porsinya kayak gitu, atau random aja semau maunya dikasih ini. Ya memang sampai saat ini kan Pemprov ini punya kewenangan, punya kewenangan membangun gitu kan. Tapi sisi lain Pemprov juga punya kewenangan untuk membina kabupaten kota gitu kan. Nah tetap pada porsinya, bahwa karena dia punya kewenangan sendiri, lebih besar porsinya pada bagaimana membangun kewenangannya. Baru sisanya adalah mereka memberikan bantuan keuangan. Asumsinya apa? Karena setiap kabupaten kota toh juga mereka punya PAD. Nah PAD kabupaten kota dengan PAD-nya provinsi kan beda. Kalau provinsi lebih besar dari sisi pajak kendaraan bermotor, kalau kabupaten kota itu kan lebih kepada dari IMB, pajak PBB, parkir, PBB. Nah, mereka dari sana sisi yang bisa digenjotnya, sehingga memang
secara ini mereka sudah punya lah ini pendapatan sendiri ya, namanya juga bantuan kan ya, seikhlasnya seikhlasnya Pemprov gitu. Kecuali mungkin jalan-jalan provinsi udah selesai kan, bangunan SMA SMK yang jadi kewenangan provinsi selesai gitu kan, ya mungkin bantuan keuangan untuk kabupaten bisa ditambah gitu. Tapi ya tetap Pemprov juga karena punya kewenangannya, saya pikir dia pasti akan memberikan kewenangan itu dengan porsi yang lebih besar dibanding bantuan keuangan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika ini selesai ya mudah-mudahan bantuan keuangan untuk kabupaten kota pun bisa lebih berbesar. Tapi kuncinya saya pikir komunikasi itulah. Kurang ngopi bareng, kurang ngobrol bareng. Betul, saya pikir gubernur dengan gubernur harus banyak ngopi bareng dengan bupati dengan wali kota itu supaya mereka saling ngerti apa kebutuhannya dan apa kemampuan Pemprov kayak gitu. Dan ngopi bareng itu bisa menyelesaikan masalah. Oke sahabat Banten News, mungkin obrolan kita sebetulnya masih menarik, masih panjang, tapi waktu ngopi juga sudah cukup. Terima kasih Pak Gembong, terima kasih sobat-sobat Banten News. Kita nanti berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.